Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, yang sebelumnya saya sudah cerita tentang nafsu lawamah. Bagaimana kita bisa berjalan pada nafsu lawamah, nafsu yang selalu memperbaiki diri, selalu berdoa kepada Allah, dan selalu mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan tentunya. Hari ini saya ingin menjelaskan kebalikannya, yaitu tentang jebakan di nafsu lawamah. Dalam sebuah pencarian kedamaian sejati atau mencari ketenangan jiwa atau mencari jati diri atau mencari guru sejati, tentunya proses ini tidak boleh kita lupakan. Proses ini harus kita pahami betul, dan hambatan-hambatannya juga harus kita pahami agar kita tidak bolak-balik naik turun. Nah, di dalam nafsu lawamah, jebakan-jebakan itu tinggi sekali, teman-teman. Kita sadar dalam proses nafsu lawamah menuju nafsu supiyah, atau nafsu yang mendapatkan ilham atau petunjuk. Nah, di sini juga kita sering terjebak biasanya kalau kita tidak paham dalam proses nafsu lawamah menuju supiyah. Banyak sekali teman-teman itu terjebak, begitu udah posisinya nafsu lawamah ingin memperbaiki diri, justru terjebak kepada tataran yang lebih rendah, yaitu nafsu amarah, kecewa, itu jengkel dengan keadaan, gitu, atau merasa dirinya lebih pandai dan menjelekkan orang. Ini juga sangat bermasalah tentunya, karena di dalam nafsu lawamah kita harus sadar betul jangan sampai terjebak atau turun lagi ke tataran yang lebih rendah, yaitu nafsu amarah. Nafsu amarah itu variabelnya juga ada jengkel, kecewa, dendam, iri, dengki. Nah, hati-hati. Di nafsu lawamah, jangan sekali-kali kita marah atau kecewa dengan orang lain. Berusaha untuk selalu membersihkan diri. Biasanya orang terjebak di ego, karena merasa dirinya lebih pandai atau dia merasa lebih tahu, sehingga gampang sekali menyalahkan orang lain. Nah, tak kala kita sudah mengedepankan ego kita, tentu ini kita terjebak kepada nafsu amarah kembali. Turun lagi. Karir spiritual kita yang tadinya dari nafsu amarah sudah meningkatkan kualitas menuju nafsu lawamah, ini turun lagi karena terjebak, tidak paham bahwa jebakan-jebakan itu juga selalu ada dimanapun posisi kita. Oleh sebab itu para pencari kebenaran sejati atau kedamaian sejati, hati-hati, jangan dirusak hati kita, ya. Jangan dikotori hati ini. Terus tingkatkan kualitasnya dari lawamah menuju supiyah. Memang banyak tantangan teman-teman di dalam pencarian itu. Ada yang berpendapat A, ada yang pendapat B, ada pendapat C. It's okay, nggak masalah, karena pola pikir manusia banyak sudut pandang. Tapi yang harus kita garis bawahi adalah pengetahuan apapun membawa manfaat atau tidak. Ini intinya. Pengetahuan apapun membawa manfaat atau tidak untuk diri kita. Terus pengetahuan apapun mampu tidak kita menjalaninya. Kalau kita nggak mampu menjalani, ya sia-sia kita memiliki pemahaman itu. Sebenarnya dalam kedamaian sejati atau mencari hakikat kehidupan ini sederhana. Sederhana asal kita mau konsisten. Tidak perlu banyak pemahaman yang sangat detail sekali, enggak. Misalnya bagaimana kita meningkatkan kualitas nafsu kita dari lawamah menjadi supiyah. Ada kunci-kunci yang harus kita pahami. Yang pertama, kita harus selalu berkalimat yang baik. Kedua, kendalikan ego kita. Jangan sampai kita merasa paling pandai atau pinter dewi. Itu. Hargai pendapat orang lain. Nggak masalah kita beda pendapat. Toh outputnya kita masing-masing kok. Ilmu itu kan setelah kita ketahui, kita yang bisa merasakan apakah bermanfaat untuk kehidupan kita atau tidak. Hanya hati-hati sekali dengan ego. Terus terkadang kita lelah di dalam perjalanan. Mau sampai mana hidup ini? Jangan khawatir teman-teman. Kita harus ingat di dalam surat Al-Alaq, surat ke-87, yang sangat sering sekali dibaca oleh imam di pas sholat Jum'ah tentunya. Surat ke-87, surat Al-Alaq ayat 8 ini yang berbunyi wa nuyassiruka lil yusra, yang artinya adalah dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan. Jadi kita pegang ayat ini. Kita pegang bahwa Allah sudah akan memberikan kemudahan bagi kita.
yakinin bahwa kita akan dimudahkan sama Allah begitu meningkatkan kualitas kita, agar karir spiritual kita meningkat kembali, agar nafsu-nafsu kita selalu dirahmati, agar jiwa-jiwa kita selalu disucikan dan dicerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini yang harus kita pahami, ada pegangan-pegangan yang kita harus pegang, kunci agar kita selalu memegang kekuatan dan meyakini bahwa kemudahan itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Nah, seperti tadi disebutkan bahwa kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan. Artinya Allah bersama tentaranya, entah itu nabi, entah itu wali, entah itu ulama, entah itu bagian daripada kami, ya Allah. Nah, ini sangat dalam maksud kami di sini. Intinya akan memberikan kemudahan. Terkadang kita ketemu dengan ulama atau kiai atau ustadz atau siapapun yang memberikan pencerahan pada kita, ya. Boleh jadi memang itu semua kehendak Allah agar kita menemukan jalan kedamaian, agar kita menemukan jalan kebahagiaan yang hakiki, agar kita bisa merasakan nikmat-nikmat dari Allah. Karena substansi kehidupan. Karena substansi kehidupan tentu kedamaian. Dari 5 komponen harus ada keselarasan. Karena hubungan resiprokal, hubungan keterkaitan dari 5 komponen pikiran, jiwa, hati, ruh, dan jasad ini saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, tak kala kita sedang dalam posisi nafsu lawamah atau nafsu yang sedang memperbaiki diri, sadarilah pikiran ini jangan sampai terjebak kepada egosentris. Jangan terjebak kepada hal-hal yang merasa diri paling pandai atau paling pintar atau paling benar, atau menolak punya orang-orang, pendapat orang. Kita santai saja, di mana ada pemikiran yang memang membawa kebaikan. Kalau kita mampu menjalani, kenapa tidak? Sederhana, teman-teman. Kalau kita udah tahu realnya, mappingnya bagaimana bermapping dari nafsu lawamah menuju nafsu subya. Jadi nikmat kemudahan dan ujiannya selalu ada. Allah memberikan nikmat, Allah juga memberikan beban. Nah, kita harus pahami betul positif dan negatifnya. Jadi kalau kita udah paham ini positif, ini negatif, kita akan berjalan. Ya, jadi pro kontra kita benar-benar bisa, pro kontra artinya pembeda, itu benar-benar bisa selaras dalam apa yang menjadi tujuan kita. Begitu, teman-teman. Jadi sadarilah dalam mencapai nafsu, dalam mempertahankan nafsu lawamah, dalam mencapai nafsu subya untuk meningkatkan kualitas nafsu tadi, kita harus sadar jangan sampai terjebak kepada yang namanya egosentris. Ya, ini sangat harus kita pahami, teman-teman. Dan yakinlah bahwa kemudahan itu akan kita dapatkan. Kembali ke surat Al-A'la, yaitu surat ke-87 ayat 8. Dan jelas sekali Allah akan memberikan kemudahan bagi kita tentunya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan, tentunya begitu, ya. Nah, ini sangat harus kita pahami betul, teman-teman, supaya kita tidak turun derajat lagi nafsu kita. Karena banyak juga para pencari yang akhirnya turun derajatnya, kualitas spiritualnya turun kembali karena terjebak kepada hatinya atau egonya, pikirannya. Padahal tadinya sudah meningkat, bisa turun. Nah, oleh sebab itu supaya nggak turun, terus naik. Nah, jaga pikiran kita, jaga kalimat kita, dan jaga hati kita agar jiwa-jiwa ini selalu mendapatkan rahmat dan meningkatkan kualitasnya. Naik pangkatlah bahasanya gitu, ya. Dari amarah menjadi lawamah, naik pangkat lagi menjadi subya, nafsu yang mendapatkan inspirasi, ilham, yang selalu mendapatkan inspirasi atau ilham pada jalan-jalan kebaikan tentunya, bukan pada kejahatan. Ya. Ini sangat harus kita sadari betul, teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, bahwa kita harus sadar betul bahwa dalam meningkatkan kualitas nafsu lawamah menjadi nafsu subya, ada hal-hal yang harus kita pahami tadi, yaitu saya ingatkan kembali, jangan sekali-kali terjebak kepada ego atau rusak hati kita. Selalu jaga kalimat kita pada kalimat-kalimat yang baik. Nah, ada hal yang penting yang saya sampaikan pada teman-teman. Dalam proses nafsu atau jiwa kita, jiwa lawamah kita menuju pencerahan, menuju lebih meningkatkan lagi kualitasnya menjadi jiwa yang subya, jiwa yang selalu mendapatkan inspirasi, nilai-nilai kebaikan. Ada yang harus kita lakukan, teman-teman sekalian. Kita harus berani menjalani sifat kasih sayang.
dengan tanpa modus yang aneh-aneh, tetapi kasih sayang kita lakukan karena semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pengorbanan yang kita lakukan di sana dan ada pengabdian yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas jiwa kita supaya jiwa kita selalu tercerahkan dalam kehidupan ini. Apabila jiwa kita selalu tercerahkan setiap hari, tentu kualitas jiwa kita akan meningkat, yaitu jiwa yang mendapatkan inspirasi atau jiwa-jiwa yang selalu damai, tenang, sehingga kita benar-benar bisa menyatukan antara pikiran, perasaan, hati, serta tindakan kita. Di Supiah tentu ini. Nah, pengabdian apa yang harus kita lakukan? Pengorbanan apa yang harus kita lakukan? Ya, kita ikutin perintah Allah. Kita jalani dengan ketulusan tanpa pamer. Kita jalani dengan kedamaian tanpa ria. Kita jalani dengan keikhlasan tanpa kesombongan. Hanya yang kita harapkan adalah tercerahkan jiwa kita atau meningkatnya kualitas jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nafsu supiah atau jiwa supiah. Dan itu tentu menjadi harapan kita semua. Tanpa ada pengorbanan, tanpa ada pengabdian, tanpa ada kekuatan konsistensi untuk melakukan merubah diri menjadi lebih baik, ya kita tidak akan pernah bisa menemukan hal itu. Dan kualitas spiritual kita akan bisa di situ-situ saja, bisa turun. Nah, kita harus punya target agar kualitas diri kita ini selalu meningkat. Dan ini indikator-indikator yang kita bisa pahami dan kita bisa rasakan apakah nilai-nilai spiritual di dalam diri kita, apakah nilai-nilai kualitas jiwa kita atau hati kita ini benar-benar sudah bagus atau tidak. Tentu kita tahu sesuatu yang membawa dampak kebaikan pasti datangnya dari Allah, dan di sana tentu ada cahaya atau nur Muhammad yang turun kepada kita. Nah, sesuatu yang membawa kerusakan, sesuatu yang penuh kebencian, tentu itu adalah sifat syaitan atau sifat binatang atau sifat siluman. Kita sendiri bisa membedakan diri kita ini seperti apa. Nah, di tataran nafsu lawamah yang sedang memperbaiki diri ini, kita harus benar-benar jaga membawa dampak kebaikan atau dampak kemudaratan. Sesuatu yang membawa dampak kebaikan tentu kualitas jiwa kita akan naik, karena itu jiwa kita tercerahkan. Tapi namun sebaliknya, kalau sesuatu perbuatan yang membawa kerusakan, penuh kebencian dan dendam, itu berarti sifat-sifat iblis atau sifat syaitan yang akan merusak kualitas spiritual kita. Tentu religiusnya pun akan rusak. Karena di dalam spiritual maupun religius harus ada keseimbangan. Ibarat lahir dan batin harus ada keseimbangan. Saya kira itu dulu dari saya. Semoga dalam meningkatkan kualitas ini kita tidak terjebak kepada nafsu-nafsu yang menurunkan jiwa kita, derajat kita, tapi justru kita bisa meningkatkan kualitas kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nanti akan saya lanjut untuk video-video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like serta komennya. Dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.